Shalom pemirsa setia SR Channel dimanapun saudara berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Sam Sumampau di dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Dan pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini pelajaran yang kelima dengan judul Yesus sebagai Guru Agung. Yesus sebagai Guru Agung. Dan ayat intinya terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Sebelum saya melanjutkan pembahasan Sekolah Sabat kita, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kembali kami akan menerima berkat-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Berkati hamba-Mu dan juga para pemirsa yang menyaksikan tayangan video ini dimanapun mereka berada. Biarlah urapan kuasa Roh yang Kudus akan menjadi bagian kami, sehingga kami boleh dapat mengerti apa maksud Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat ini. Inilah seluruh kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, satu kali Billy Graham, dia mengunjungi rumah sakit lapangan, rumah sakit tentara ini maksudnya, ditemani oleh sang jenderal yang memimpin peperangan pada saat itu. Lalu di rumah sakit itu ia melihat ada seorang prajurit muda yang terluka parah oleh karena peperangan. Dan prajurit muda ini menginginkan melihat wajah jenderalnya yang belum pernah dia lihat. Mendengar keinginan daripada prajuritnya itu, lalu sang jenderal pun menemui prajuritnya. Dan Billy Graham memperhatikan ada setetes air mata jatuh dari prajurit muda ke pipi sang jenderal. Saudara-saudaraku, dalam dunia yang berdosa, di mana manusia terlibat di dalam peperangan melawan dosa dan mengalami akibat dosa, juga membutuhkan visi Tuhan yang menyembuhkan dan menguatkan itu. Saudara-saudara, dengan mengirimkan anaknya ke dunia ini, Bapa mengutus Guru Agung itu pada sebuah misi yang menunjukkan kepada manusia wajahnya. Dan sejak itu, saudara-saudara, manusia memiliki hak istimewa untuk melihat pengetahuan tentang kemuliaan Allah dalam wajah Yesus Kristus. Sebagaimana ayat inti kita tadi menyatakannya, 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6. Apakah yang kita dapat pelajari dari Yesus Kristus, Guru Agung kita, sehubungan dengan misi daripada Bapa? Mari kita mempelajarinya. Pelajaran yang pertama, judul kecilnya adalah Menyatakan Bapa. Jadi pelajaran pertama dan pelajaran yang kedua ini judulnya sama, Menyatakan Bapa. Saudara-saudara, para penulis Perjanjian Baru menekankan hal penting bahwa Yesus datang ke dunia untuk menunjukkan kepada manusia siapa sesungguhnya Bapa itu. Dan hamba Tuhan, Rasul Paulus, salah satu penulis Perjanjian Baru, di dalam Ibrani pasal 1, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4, dengan jelas menyatakan bahwa pada zaman dahulu Allah berulang kali berbicara kepada manusia melalui perantaraan para nabi. Kita bisa baca di ayatnya yang pertama. Tetapi pada zaman akhir Allah berbicara kepada kita melalui anaknya. Terdapat di dalam ayatnya yang kedua. Lalu di ayat yang ketiga dikatakan bahwa Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Demikian juga saudara-saudara, Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang keempat menyatakan bahwa Yesus itu adalah gambaran Allah. Jadi saudara-saudara, jika kita ingin mengenal Bapa, kita harus memperhatikan dan mendengarkan apa yang Yesus Guru kita katakan tentang Bapa. Dan sebagaimana pada saat penciptaan, Yesus sebagai oknum kealahan yang berperan aktif di dalam penciptaan, menggunakan cahaya untuk menghilangkan kegelapan, maka Bapa memberikan anaknya Yesus Kristus, yaitu cahaya kemuliaan Allah itu,
untuk menghilangkan pandangan yang keliru tentang Dia dan menunjukkan kepada kita kebenaran tentang Allah. Lalu kita lanjut pelajaran yang kedua dengan judul yang sama, menyatakan Bapa. Di dalam Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18, hamba Tuhan yang lain, Rasul Yohanes menyatakan bahwa Yesus itu adalah firman yang kekal. Dan di ayat yang ke-4 dan ayatnya yang ke-9, Rasul Yohanes menyatakan bahwa Yesus adalah terang untuk semua orang. Dan di ayat yang ke-18, Rasul Yohanes menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi Yesus, Dialah yang menyatakannya. Itulah sebabnya, saudara-saudara, Yesus berkata kepada Filipus yang pada saat itu masih kehilangan poin penting dari inkarnasi, dari penjelmaan daripada Yesus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 9, Yesus berkata kepada Filipus, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi pelajaran penting yang pertama dan yang kedua, apakah poin penting daripada inkarnasi atau penjelmaan Yesus sebagai manusia? Poin penting daripada penjelmaan ataupun inkarnasi daripada Yesus, Guru Agung kita, adalah untuk menghilangkan pandangan yang keliru tentang Bapa dan untuk menunjukkan kepada kita kebenaran sesungguhnya tentang Allah. Kita lanjut pelajaran yang ketiga dengan judul Membaca Pikiran Guru Agung. Saudara-saudara, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 adalah surat keprihatinan daripada hamba Tuhan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi. Dan dalam surat keprihatinannya itu, Paulus membahas tentang keberadaan Yesus. Paulus berharap bahwa jemaat di Filipi dapat belajar dari Yesus dan dari inkarnasinya, dari penjelmaannya. Kalau saudara baca di ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8, daripada Filipi pasal yang kedua itu, Paulus menyatakan tentang keilahian daripada Yesus. Paulus juga menyatakan tentang inkarnasi daripada Yesus, kemanusiaan Yesus. Dan juga Paulus menyatakan tentang penerimaan Yesus akan kematiannya di kayu salib. Jadi saudara-saudara, Filipi pasal 2 ini, ayat 1 sampai ayatnya ke-11, merupakan juga satu peringatan, mengingatkan kepada kita bahwa ada banyak hal yang dapat kita pelajari daripada Guru Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Di mana kita dapat belajar dari pekabaran yang Yesus bagikan selama pelayanannya. Kita dapat belajar dari cara Yesus bertindak terhadap orang lain. Kita dapat belajar dari sikap kerendahan hatinya. Kita dapat belajar dari Yesus untuk kesediaannya. Yesus bersedia menukar kemuliaan surgawi dengan palungan. Dalam pengertian palungan di sini adalah kesederhanaan atau merendahkan diri. Jadi saudara-saudara, pekerjaan Allah yang terbesar dari pendidikan dan keselamatan itu adalah bukanlah dicapai dengan cara meninggikan diri kita, tetapi dicapai dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menjadi pelayan bagi orang lain. Pelajaran penting yang ketiga, apakah yang menjadi pikiran Guru Agung kita dalam pekerjaan pendidikan dan keselamatan? Saudara-saudara, yang menjadi pikiran daripada Guru Agung kita, dan ini kita harus dapat membaca pikiran Guru Agung kita dalam pekerjaan pendidikan dan keselamatan, yaitu supaya kita belajar daripadanya tentang kerendahan hati dan mau bersedia menukar segala kemuliaan dengan menjadi seorang pelayan. Pelajaran yang keempat dengan judul Guru Agung dan Rekonsiliasi. Saudara-saudara, hubungan antar manusia seringkali rusak. Namun, hubungan yang rusak dapat diperbaiki. Dan bila mana hubungan itu dapat diperbaiki, maka kita akan mengalami yang namanya rekonsiliasi.
Saudara-saudara, jika kita diberkati oleh karena rekonsiliasi yang terjadi dengan sesama manusia, apalagi saudara-saudara, bila mana kita diperdamaikan atau rekonsiliasi itu terjadi antara kita dengan Allah. Saudara-saudara, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21, sekali lagi hamba Tuhan Rasul Paulus dengan jelas menyatakan bahwa Bapalah yang menuntun memperbaiki hubungan kita yang rusak dengannya. Dan Bapa melakukan pekerjaan rekonsiliasi ini melalui Kristus. Kita bisa baca di ayat yang ke-18 dan 19 dari 2 Korintus pasalnya yang ke-15. Ke-5 maksud saya. Dan pekerjaan rekonsiliasi ini berdampak juga kepada alam semesta. Sebagaimana Rasul Paulus nyatakan di dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-20. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-20, di situ dikatakan, oleh Dialah, oleh Kristuslah, Ia, Allah, memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Bapa mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi saudara-saudara, Guru Agung kita juga berpartisipasi dalam pekerjaan rekonsiliasi pada saat penjelmaannya sebagai manusia, pada saat inkarnasinya. Dan kita, saudara dan saya, juga diundang untuk berpartisipasi dalam pekerjaan rekonsiliasi ini. Sebagaimana 2 Korintus 5 ayat 18 menyatakan, Allah telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita. Jadi pelajaran penting yang keempat, apakah peran Guru Agung kita pada waktu inkarnasinya? Saudara-saudara, peran Guru Agung pada waktu inkarnasinya adalah berpartisipasi dalam pekerjaan rekonsiliasi yang Bapa telah lakukan. Dan Guru Agung kita mengundang kita untuk turut berpartisipasi dalam pekerjaan rekonsiliasi tersebut. Pelajaran yang terakhir judulnya murid-murid pertama Guru Agung. Murid-murid pertama Guru Agung. Siapa murid-murid pertama Guru Agung kita? Saudara-saudara, bila mana kita membaca di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20, kita dapat menemukan murid-murid pertama daripada Guru Agung kita. Siapa itu? Di situ dicatat ada Yusuf, ada Maria, dan juga para gembala. Mereka adalah murid-murid pertama daripada Guru Agung kita. Murid-murid yang sangat sederhana. Namun saudara-saudara, dengan bantuan penglihatan, mimpi, dan juga para malaikat, para murid pertama dari Guru Agung kita ini mampu membagikan kabar bahwa bayi yang lahir itu adalah seorang juru selamat, yaitu Mesias Tuhan. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Lalu siapa lagi murid-murid pertama dari Guru Agung kita? Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, ada lagi murid pertama dari Guru Agung kita, yaitu orang Majus. Di mana jauh sebelum Yesus Kristus melakukan pelayanannya, jauh sebelum Yesus menjadi pelayan, orang yang sudah dewasa, di hadapan Herodes, dalam Matius pasal 2 ayatnya yang kedua, orang Majus ini berkata bahwa mereka datang untuk menyembah Yesus. Jadi dari murid-murid pertama Guru Agung, kita dipanggil untuk membagikan kabar bahwa Yesus itu adalah realitas dari Allah itu sendiri. Oleh karena itu, kita juga dipanggil untuk menyembah Guru Agung kita. Jadi pelajaran penting yang terakhir, apakah yang kita dapat pelajari dari murid-murid pertama Guru Agung kita? Pelajaran yang kita dapat dari murid-murid pertama Guru Agung kita adalah kita dipanggil untuk membagikan kabar bahwa bayi Yesus itu adalah realitas dari Allah itu sendiri. Dan kita dipanggil untuk menyembah Guru Agung kita, yaitu Yesus Kristus.
Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Oleh karena urapan kuasa Roh-Mu yang kudus, maka kami boleh dapat mengerti maksud Tuhan di dalam pelajaran yang indah ini. Tuhan, biarlah kuasa yang sama akan menuntun kami untuk menjadi murid-murid Tuhan yang melaksanakan perintah Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan yang melakukan kehendak-Mu. Memberkati kami semua Bapa, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.